kembali lagi di Showtime. This is Showtime. Nah, di segmen sebelumnya kita udah nonton video tentang asking time bersama teman-teman mahasiswa. Nah, di segmen ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang FOMO yang dialami oleh mahasiswa berdasarkan fenomena yang sedang terjadi. Baik, di sini udah ada narasumber kita yang sangat berpengalaman, yakni Ibu Mairina DRA PSI MSI atau biasa akrabnya dipanggil dengan Bunda. Baik Ibu, dari video sebelumnya banyak banget nih mahasiswa yang mengalami FOMO. Apalagi ketika setelah FYP di TikTok, di Twitter. Namun sebenarnya mahasiswa itu tidak mengerti pasti apa itu FOMO. Jadi Ibu, sebenarnya FOMO itu apa sih Bu? Ya, FOMO itu singkatannya adalah Fear of Missing Out. Pada saat kita bicara definisi dari fear itu adalah kecemasan. Nah, pada saat kita bicara kecemasan, itu adalah fenomena psikologis manusia yang sebetulnya ketakutan-ketakutan yang sumbernya mungkin dari yang pernah dialami. Nah, khusus untuk FOMO atau fear of missing out ini kekhawatiran dari kita terkait dengan aku takut ketinggalan berita nih. Aku nanti kalau kemudian ketinggalan berita ini, nanti kalau diajak ngomong teman nggak nyambung nih. Kemudian impactnya di saat aku nggak nyambung, kemudian aku dianggap nggak gaul nih. Atau akhirnya endingnya adalah aku menjadi kehilangan teman. Nah, sehingga mungkin di antara kita semua kebiasaan mulai dari anak-anak, remaja, bahkan ibu-ibu, kalau bangun tidur, yang dicari bukan pasangannya, tapi handphonenya, begitu mungkin juga buat teman-teman yang host yang cantik-cantik juga seperti itu, mungkin jarang untuk mematikan handphonenya ya. Jadi handphonenya selalu nyala terus, berharap jangan sampai aku ketinggalan berita, apalagi kalau platform aplikasi media sosialnya banyak ya, ada Instagram, ada WhatsApp, ada TikTok, semuanya. Jangan sampai aku ketinggalan berita, apalagi kalau misalnya bayangnya begini, next esok hari atau pada saat aku di kampus begitu ya, temanku ngomong gini ternyata nggak nyambung, rasanya malu banget deh. Nah itu jadi kecemasan-kecemasan itu akhirnya berimpact pada produktivitas kita. Jadi kita yang misalnya teman-teman mahasiswa misalnya yang harusnya ada target untuk menyelesaikan tugas dari dosen di hari tertentu, tapi karena notifnya ini nggak pernah di silent ya, atau kemudian kecemasannya untuk tidak melihat berita semakin tinggi sehingga waktu habis untuk scroll message atau scroll Instagram atau TikTok apapun begitu ya. Nah sehingga tugas ini yang tadinya harusnya pada saat kita mengerjakan tugas kan fokus tuh. Nah kita nggak fokus, akhirnya kita terpecah, terdistract ya. Terdistract karena fear tadi, kecemasan itu tadi. Jadi memang impact dari FOMO ini teman-teman sekalian bahwa akhirnya kita produktivitas kita jadi menurun gitu ya. Kemudian kita akhirnya menjadi sesuatu yang harusnya tidak penting, itu menjadi sangat penting, tapi sebaliknya sesuatu yang menjadi sebetulnya penting, menjadi tidak penting, karena memang ingin mendapatkan berita itu. Ya. Oh jadi gitu ya Bu, pengertian dari FOMO. Baik sobi di rumah, kayak gitu ya kira-kira pengertian seputar FOMO itu. Nah, kalau boleh tahu, apakah perilaku FOMO ini ada hubungannya dengan kondisi psikologis manusia, Ibu? Ya, biasanya, dan itu memang saling timbal balik ya. Jadi FOMO, fear itu yang kemudian berakibat pada perilaku dan juga kondisi psikis manusia, atau sebaliknya kondisi psikis manusia yang meningkatkan FOMO itu tadi, fear tadi. Jadi karena memang kalau dalam istilah psikologis ada yang namanya anxiety fear, itu kata lainnya adalah anxiety ya, gangguan kecemasan. Jadi ada fear atau anxiety itu anxiety state dan anxiety trait. Jadi kalau anxiety state itu karena situasional yang menyebabkan, tapi kalau anxiety trait itu adalah dari diri kita.
Intinya kalau memang orang itu tipikalnya adalah anxiety trait, secara pribadinya adalah tipe pribadi pencemas, akhirnya tingkat FOMO dia akan lebih tinggi dibandingkan seseorang yang mungkin bukan anxiety trait. Jadi karena memang FOMO-nya karena situasional. Jadi karena teman-temannya begitu. Contoh misalnya ada berita yang sedang viral, film viral atau misalnya drakor viral atau apapun ya. Itu seolah-olah kan aku harus tahu juga nih. Kalau enggak aku kan malu. Nah, teman-teman atau orang-orang individu-individu yang dia anxiety trait itu akan semakin cemas. Jadi memang ada yang timbal balik antara kondisi psikologis dan kondisi FOMO itu sendiri begitu. Jadi begitu teman-teman, bahwa FOMO ini memiliki keterkaitan dengan psikologis manusia, betul nggak Ibu? Iya, karena pelakunya kan kita manusia. Yang fear, yang anxiety, yang cemas adalah kita sebagai manusia. Sendiri. Jadi gitu ya teman-teman. Menarik banget kan cerita tentang FOMO ini. So, jangan kemana-mana, tetap di Showtime. This is Showtime. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.